Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video ini saya sedikit agak kesel ya karena saya mendapatkan data terbaru ada beberapa pinjol yang menjadi penyalur dana terbesar di Indonesia, yang artinya menurut saya pribadi masih banyak yang belum berani galbay di pinjol-pinjol itu. Oke, saya di sini ingin membakar semangat galbay Anda lagi, terutama bagi yang baru bergabung di channel ini gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk galbay karena pinjol itu bukan tabungan Anda, bukan penyelamat Anda. Jika Anda mempertahankan pinjol, maka harta Anda lah yang akan terkuras. Percaya saya, ya, sekuat apapun Anda, sekaya apapun Anda, harta Anda harus dijual untuk membayar pinjol. Tidak percaya, silahkan buktikan. Oke, nah di sini saya ingin menunjukkan data terbarunya. Nah, di sini ya melalui data box ini ya. Sebenarnya data ini sudah saya up di beberapa video saya yang kemarin gitu. Cuman saya hatinya aduh ya, terusik melihat angka-angka seperti ini gitu. Maka dari itu saya pengen membakar semangat galbay masyarakat Indonesia ini. Nah, di sini judulnya 10 penyelenggara pinjaman online atau pinjol dengan total penyaluran pinjaman terbesar nasional pada tahun 2023 ini. Gitu ya. Yang pertama ini S-Pinjam. Nah, S-Pinjam ini menyalurkan pinjaman itu sampai 4,43 triliun. Ya, bukan miliar lagi tapi triliun di sini. Nah, alasannya apa sih S-Pinjam ini bisa menyalurkan dana sampai 4,43 triliun? Bahkan SPay letternya pun kalah. Ya, padahal sama-sama ada di satu aplikasi yaitu Shopee. Oke, apakah S-Pinjam ini rata-rata nasabahnya adalah wanita karena ada di aplikasi Shopee? Ya, seperti yang kita tahu, wanita ini yang mudah ditekan oleh DC gitu, mudah ditakut-takuti gitu kan. Apakah S-Pinjam ini baru saja dapat investor gedean gitu ya? Atau S-Pinjam ini bisa menyalurkan dana hingga 4,43 triliun itu karena meminjamkan modal kepada sellernya gitu ya. Anda tahu sendiri kan, S-Pinjam itu ada untuk S-Pinjam seller ya, bukan SPay letter seller kan, tapi S-Pinjam untuk seller, untuk modal dagangan. Nah, itu limitnya itu bisa sampai ratusan juta tuh ya, S-Pinjam seller itu. Banyak juga di grup Facebook Raja Galbay itu ya, yang galbay di S-Pinjam seller hingga ratusan juta dan galbay. Banyak juga yang tidak didatangi, ada juga yang katanya didatangi gitu ya. Nah, bagi Anda yang galbay di S-Pinjam tapi bukan seller ya, itu tidak ada DC lapangannya. Nah, kalau yang galbay S-Pinjam seller itu katanya sih ada DC lapangannya. Ya, siapa yang peduli ya, mau ada DC lapangan mau tidak gitu kan. Oke. Selanjutnya ada isi cash. Nah, isi cash ini padahal tidak ada DC lapangannya gitu kan, tidak ngirimin GoFood, tidak apa gitu kan, tapi terbesar kedua gitu loh, 1,7 triliun tahun ini. Masa sih belum pada berani galbay isi cash gitu kan? Saya galbay di isi cash ya. Saya galbay di isi cash itu kisaran 2 juta sampai 3 jutaan. Ya, tidak ada DC lapangannya juga isi cash ini. Oke, selanjutnya ada kami. Nah, ada kami ini pernah viral karena penagihannya melalui sosmed, sebar data di sosmed dan juga mengirimkan GoFood, paket GrabFood kepada nasabahnya hingga nasabah ini mengakhiri hidupnya gitu ya. Ya mungkin karena itu tuh ya, ada kami ini mainnya itu di sosmed, sebar data di sosmed sampai ngirim-ngirim paket. Maka dari itu banyak yang tidak berani galbay di ada kami. Oke, tapi isi cash nih yang nggak masuk akal nih ya. Kenapa nih ya pada nggak berani galbay di isi cash? Atau isi cash ini memang baru dapat pendanaan, baru dapat investor gitu. Oke, selanjutnya Kredifas. Nah, Kredifas juga menyalurkan dananya sampai 1,05 triliun. Oke, lanjut Kredit Pintar 0,83 triliun, Batumbu 0,81 triliun, Asetku 0,73 triliun, Vindaya 0,68 triliun, Amarta 0,68 triliun. Nah, di atas ini kita masih familiar namanya, tapi setelah di bawah ini kita sudah tidak familiar namanya gitu ya. Batumbu, Asetku, Vindaya, Amarta. Yang jadi pertanyaan, rupiah cepat kemana gitu kan? Kredinesia, Uangmi, Tunaiku, Aku Laku gitu ya, kemana ya kan? Apakah pinjol-pinjol yang tidak ada di sini ini memang sedang goyah gitu ya, karena tidak sampai triliunan memberikan pinjaman kepada masyarakat Indonesia. Nah, dari data ini mana saja yang sudah Anda galbay? Apakah Anda sudah galbay S-Pinjam, isi cash, ada kami, Kredifas, Kredit Pintar, atau Vindaya, atau GoPayLater gitu ya. Coba tulis di kolom komentar. Nah,
sekarang saya ingin membakar semangat Galbay Anda lagi. Jika banyak peminjam yang bermasalah, maka portofolio perusahaan ini akan jelek ya dan dapat mengakibatkan kerugian. Contohnya investor yang tidak mau lagi menaruh uang kepada perusahaan tersebut karena tingkat gagal bayarnya tinggi. Gimana mau untung, yang ada adalah buntung kata investornya karena tingkat gagal bayarnya tinggi. Nah, maka dari itu di tahun 2023 ini banyak perusahaan pinjol yang mengautolunaskan hutang-hutang para nasabahnya seperti Dana Bijak, Kredivo, Kredit Pintar, GoPayLater atau GoPinjam gitu ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, kenapa pinjol-pinjol ini menghapus hutang-hutang kita? Ya karena agar portofolio perusahaan itu terlihat baik di mata investor. Seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol-pinjol yang masuk slik OJK, coba cek slik OJK Anda sekarang di situsnya OJK langsung gitu ya. Kemungkinan hutang Anda ada yang diautolunaskan gitu. Jadi jangan pernah takut lagi gagal bayar di pinjol, karena pinjolnya lah yang lemah, tidak mau memiliki reputasi yang buruk atau tidak mau memiliki reputasi gagal bayar yang tinggi ya, nggak mau ya. Kalau pinjol itu memiliki tingkat gagal bayar yang tinggi, selain jelek di mata investor, OJK pun akan memberikan sanksi kepada perusahaan fintech P2P lending itu atau pinjol itu ya. Jadi kita yang galbay, masyarakat yang galbay, pinjol yang memiliki tingkat galbay yang tinggi, pinjolnya juga yang dihukum oleh OJK, yang diberikan sanksi oleh OJK. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan pernah takut yang namanya gagal bayar. Jangan sampai Anda itu menjadi korban selanjutnya atau jangan sampai orang-orang terdekat Anda itu menjadi korban selanjutnya. Masih mending kalau Anda sudah tidak punya uang sama sekali, sudah gali lubang tutup lubang, sudah pusing memikirkan uang dari mana, tidak ada lagi, makan pun susah. Itulah tandanya Anda harus galbay saat itu juga untuk melindungi atau menyelamatkan diri Anda. Gitu, oke? Nah, alasan yang kedua adalah perilaku pasar atau perilaku dari konsumen-konsumen pemakai pinjol tersebut. Ya, dulu tahun 2017 sampai tahun 2019 itu tidak ada yang berani gagal bayar di pinjol. Banyak sekali yang jual-jual hartanya hanya untuk bayar pinjol ya. Hartanya terkuras habis. Banyak yang pinjam sana sini ke temannya, ke saudaranya hanya untuk bayar pinjol. Banyak yang minjem BPKB temannya, BPKB saudaranya, surat tanah saudara, surat tanah temannya hanya untuk bayar pinjol. Ya, maka dari itu di tahun-tahun segitu pinjol itu lagi makmur, ya, lagi tinggi. Di mata investor pinjol itu adalah investasi yang bisa menghasilkan keuntungan yang sangat cepat sekali. Ya, di tahun 2017 sampai 2019. Nah, masuk ke tahun 2020, perilaku pasar berubah atau perilaku masyarakat yang menggunakan pinjol itu berubah. Kebanyakan sudah tidak takut lagi untuk gagal bayar di pinjol. Nah, karena banyaknya orang yang sudah tidak takut dengan gagal bayar pinjol, maka penghasilan perusahaan pinjol ini menurun. Ya, bisa jadi mereka ini mendapatkan kerugian yang besar sekali, sehingga mereka tidak dapat keuntungan, tidak bisa mengembalikan ke investor dan lain-lain gitu ya. Maka dari itu dua pinjol ini bisa bangkrut di tahun 2023 ini. Nah, alasan yang ketiga adalah kegagalan manajemen risiko dan pengawasan ya. Nah, manajemen risiko yang buruk di perusahaan itu dan kurangnya pengawasan yang efektif adalah faktor lain yang dapat memicu kebangkrutan perusahaan keuangan. Oke, jika perusahaan pinjol tidak memiliki sistem yang kuat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara efektif, maka mereka pasti terjebak dalam situasi yang mengancam keselamatan finansial perusahaan itu. Ya, contohnya misalkan dari proses ACC dana atau proses ACC hutang itu tidak dilakukan pengawasan yang ketat. Yang main ACC saja, para surveyornya, para analisnya gitu, itu bisa loh ya membangkrutkan perusahaan-perusahaan pinjol. Ya, lalu kurangnya pengawasan juga di divisi debt kolektornya. DC yang kroco-kroco itu ya kerjaannya cuman scroll-scroll Facebook, scroll-scroll Instagram, TikTok gitu ya. Nagihnya cuman mohon dibayarkan Pak, udah tinggal gitu. Nah itu ya, gajinya harus keluar, harus digaji para DC ini, tapi kerjanya sembarangan gitu ya. Itu bisa mengakibatkan perusahaan bangkrut. Ya nggak apa-apa ya. Ya kalau menurut saya nggak apa-apa lah. DC itu kerjanya salah-salah gitu ya.
karena takutnya mengakibatkan korban lagi gitu ya. Sudah nagih yang biasa-biasa aja. Kalau ada DC yang melihat video ini ya, Anda itu nagih biasa-biasa saja gitu. Oke. Nah, alasan selanjutnya adalah perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah ya. Seperti yang Anda tahu, OJK mewajibkan setor modal kalau nggak salah 25 miliar di tahun ini, ditunggu sampai Oktober. Nah, siapa yang mau lanjut silahkan setor 25 miliar ke kita. Kalau nggak mau lanjut silahkan balikan izinnya ke kita gitu ya. Itu kebijakan dari OJK ya. Kebijakan-kebijakan seperti itu bisa menumbangkan perusahaan-perusahaan pinjol gitu ya. Nah, jadi kebangkrutan sebuah perusahaan pinjol merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang sudah saya sebutkan tadi dan lain-lainnya ya, termasuk gagal bayar yang tidak terkendali ya, atau gagal bayar yang sangat tinggi sekali. Nah, sebenarnya gerakan gagal bayar nasional itu efektif untuk membangkrutkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia gitu. Ya, itu efektif loh ya. Gagal bayar itu apalagi perusahaannya perusahaan pinjol. Jadi bagi Anda yang sudah tidak kuat lagi merawat pinjol Anda, segera gagal bayarkan saja. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.